Aku kayaknya nggak akan bisa ketemu lagi sama Kang Ujang dalam keadaan yang sekarang. Kenapa? Aku malu. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Semarang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kemarin Bos Bubun datang ke terminal. Waktu ngomong sama saya, sama Usep, tahu-tahu ada yang datang, 4 orang. Bos Bubun lari, terus dikejar. Yang 4 orang itu siapa? Nggak tahu, Anak buah Kang Darman. mungkin Terus? Bos Bubun lari nyebrang jalan, lewat jembatan. Habis itu, saya nggak tahu apa-apa. Sorenya, ada cerita. Di kampung seberang terminal, ada yang nemuin orang tergeletak di jalan. Katanya, korban pengeroyokan. Mungkin itu Bos Bubun. Terus? Ada yang lapor polisi. Terus, dibawa ke rumah sakit. Bos Bubun selamat. Selamat pagi, Om. Selamat pagi, Mira. Gimana kabar Om Pipit hari ini? Udah baikan, Cep? Syukur atuh kalau gitu mah. Iya, Cep. Mau ke kantor? Iya, Ada lowongan? lowongan kerja. Ya, Ada, kebetulan baru ada karyawan yang mengundurkan diri. saya bisa atuh ngelamar kerja di sana. Setahu saya yang dibutuhkan perempuan dan masih muda. Berarti saya nggak bisa atuh ya. Soalnya selain saya ini, laki-laki saya juga udah tua. Kayaknya mah iya nggak bisa. Halo, Di mana? OTW. Oke, saya juga OTW. Om, saya berangkat dulu ya. Pohon kelapa di tengah sawah. Artinya? Jangan lupa baca bismillah. Iya, Om. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah, Om Pipit. Dadah. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Tasik. Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik. Ikut saya. Siap. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Jadi mana? Ke toilet. Mules katanya. Udah dulu ya. Saya harus kerja lagi. Saya nggak bisa bebas. Ada mata-mata. Oke. Kirain kamu kemana? Habis teleponan sama temen, Kenapa di luar? biar sinyalnya lebih bagus. Hari ini kamu mau pergi nyari kerja lagi nggak? Paling telepon teman-teman dulu, nanya-nanya dulu. Ada lowongan kerja apa enggak? Masih ada uang buat pegangan? Ada, Mak. Aman. Ya udah atuh, Emak berangkat dulu. Iya, Mak. Hati-hati di jalan ya, Mak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih pengarahan. Baris. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Berhitung mulai. 1, 2, 3. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Didan dan Denny sudah keluar dari sini. Buat gantinya, sekarang ada Yodi dan Ijal. Mulai hari ini, Usep dan Yodi di jalur bis. Penanggung jawabnya Ewok. Siap. Cuy dan Ijal di jalur angkot. Penanggung jawabnya Didu. Nggak usah kesel. Maksud saya, nggak usah berlama-lama. Kalau cuma bentar, bolehlah. Saya bisa mengerti. Kesel itu manusiawi.
Ketika kita baru saja akan mencomot dompet, bisa saja dompet itu tiba-tiba lolos, ikut serta dalam tas ibu-ibu yang turun dari angkot lebih cepat dari waktu yang kita duga. Kita pasti kesel, iya kan? Iya, Cep. Saya khawatir dia tipes. Kesel itu juga bisa terjadi ketika kita sudah lama menunggu mangsa. Kemudian yang naik ke angkot ternyata bapak-bapak yang biasa menyimpan dompetnya di saku belakang celana. Yang ketika dia duduk, maka dompetnya akan terjepit. Sehingga untuk mengambilnya pun menjadi sulit. Iya kan? Iya. Biasa, kopi hitam. Iya. Sukanta, Ya. tolong bikinin kopi hitam 2. Oke, saya kasih satu contoh lagi. Kesel itu bisa terjadi ketika dompet yang kita incar dipegang terus sama pemiliknya. Ibu-ibu yang sangat hati-hati. Atau dompetnya tidak dipegang, ada di dalam tas. Tapi tasnya itu yang dipegang terus. Nyaris seperti dipeluk. Iya kan? Iya, anak kecil memang suka gitu. Kita nggak tahu kenapa, tahu-tahu demam. Anak saya juga pernah demam tinggi. Waktu umurnya masih 2 tahunan. Obatnya pakai obat kampung. Sama mertua saya dikasih bawang merah. Bawang merahnya diparut, dicampur minyak kelapa. Terus dibalurin seluruh badan. Alhamdulillah, ampuh. Tak mengapa rasa kesal itu datang. Tapi kita harus segera membuatnya pergi. Karena rasa kesal, sedih, marah, dan semua perasaan negatif lainnya sesungguhnya akan mengganggu kerja otak. Kita menjadi tidak sabar, tergesa-gesa. Dan ini tentunya akan membuat hasil pekerjaan kita tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, bawalah perasaan positif ketika bekerja. Mencopetlah dengan suasana hati yang riang gembira. Kemarin Serena kesini, tapi nggak lama. Katanya pusing. Nggak diangkat. Hai. Hai. Masih jenuh nyopet? Sekarang sih bukan jenuh. Tapi udah nggak ada minat nyopet lagi. Kenapa? Udah tahu. Sekarang saya yang jenuh. Jenuh nyopet. Jenuh nyopet sendirian. Ya udah, cari aja partner baru. Saya bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan. Bukan tipe lelaki yang gampang buat ganti pasangan, atau tipe lelaki yang susah buat dapet pasangan. Meremehkan. Kalau mau mah, saya dapat 3 sekaligus. Yakin? Nasib Ami seperti kita dulu. Nggak bisa lepas dari bos Saeb. Karena diancam fotonya mau dicetak, diperbanyak. Ada tulisan di bawahnya, awas copet. Terus dipasang di mana-mana. Kita bisa lepas dari bos Saeb karena HP bos Saeb hilang. Jadi foto kita juga hilang.
Jadi, supaya Ami lepas dari ancaman bos Saeb, caranya gampang. Kita ambil aja HP-nya. Caranya gimana? Yang barusan saya bilang, kita ambil aja HP-nya. Maksud aku gimana cara ngambil HP-nya? Gimana ya? Sekarang kamu pikirin cara ngambil HP bos Saeb. Aku harus pergi kerja. Kita cuma sebentar aja ketemunya. Buat apa lama-lama? Aku kan harus kerja. Kamu juga kan harus kerja. Tapi buat kamu, aku rela nggak kerja. Tuh ngomong sama kaleng. Mira itu manis, tapi sadis. Nyuruh saya ngomong sama kamu. Tunggu, stop. Kenapa turun? Padahal barusan ada yang baru naik. Terus duduk di tengah-tengah kita. Nggak apa-apa. Halo. Kemarin kita teleponan gak selesai. Katanya kamu lagi di angkot. Saya kira kamu bakal nelpon balik. Maaf, Ton. Jadi kamu udah keluar dari terminal? Iya. Kenapa? Saya ada yang ngancam, tapi nggak tahu siapa. Lidan juga udah nggak di terminal. Masalahnya sama kayak saya. Terus perkembangan di terminal gimana? Nggak tahu. Di sana masih ada Encu sama Usep. Selebihnya orang bawaan Kang Reno. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik, Cirebon, Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Ledang, Ledang, Ledang. Cirayam. Kalapa. Ledang. Ya udah, saya coba telepon cuy. Oke. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik, Cirebon. Ledang, Ledang, Ledang. Cirayam. Kalapa. Ledang. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Cirayam, Cirayam, Cirayam. Kalapa. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Tasik, Tasik, Tasik. Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Cirayam. Kalapa. Ledang, Ledang, Ledang. Ledang. Cirayam. Kalapa. Biaya? Ya? Udah ada yang mau ngelamar buat gantinya Ami? Belum. Belum ngasih tahu teman-teman kamu? Udah, ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain. Ada juga yang belum kerja, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Gajinya kecil. Iya sih. Yoran. Halo. Hari ini setelah anak-anak beres sama kerjaannya, ajak jalan-jalan ke pasar. Siap. Kamu tahu kenapa kemarin Ajun gak jadi kesini? Kenapa? Tabrak beca. Aduh, ada-ada aja. Luka, yang kena dengkulnya. Waduh, bisa geger otak atuh.
Kok geger otak? Iya, geger otak. Kok bisa? Emangnya otak dia didengkul? Ya enggak atuh. Kalau ketabrak beca, kena dengkulnya, dia bisa jatuh terjengkang. Terus bagian belakang kepalanya kebentur aspal. Kan bisa geger otak. Oh iya ya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Udah ada yang mau ngelamar buat gantinya Ami? Belum. Belum ngasih tahu teman-teman kamu? Udah. Ada yang nggak bisa karena udah kerja di tempat lain. Ada juga yang belum kerja, tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Mungkin karena belum tertarik kerja di kafe, Pak. Kita harus cepat dapat gantinya Ami. Repot kalau cuma berdua, kamu sama Mira. Posting di sosmed aja, Pak. Follower saya cuma sedikit. Nggak apa-apa. Yang ngelamar belum tentu follower Bapak. Bisa jadi mereka cuma nge-share ke teman, saudara, atau keluarga yang butuh kerjaan. Cerdas juga kamu ya. Lumayan, Pak. Ada bidadari turun di pasar. Iya, saya udah lihat. Saya mau patroli. Alasan. Kalau sudah datang semua, kita ke pasar. Bikin keramaian? Iya. Mau ada dangdutan? Kiri, kiri, kiri. Kenapa turun? Kamu nggak lihat dompetnya dipegang? Mana bisa kita copet? Tunggu aja dia turun. Terus nanti kan ada penumpang lain. Kita nggak tahu dia bakal turun di mana. Kalau dia turun di ujung, kita jadinya nemenin dia aja. Nggak dapat apa-apa. Hei, bayar kocek dulu. Saya sama yang lain penumpang. Yang namanya penumpang itu numpang. Yang namanya numpang itu nggak bayar. Perasaan saya nggak enak. Maaf, saya harus pakai jurus langkah 1000. Kejar orang yang lari ke pasar.
Kamu yang ngehajar orang saya satu persatu 3 orang. Iya, harusnya semua satu persatu. Tapi saya sibuk. Sekarang giliran kamu yang harus dihajar. Di sini banyak kendaraan yang parkir. Ada orang dagang juga. Mundur. Kita olahraga di tempat yang lega. Oke. Mundur. Sikat! Denny sudah nggak di terminal. Sekarang teman kita yang masih di terminal tinggal Encuy. Tadi saya coba telepon Encuy, tapi nggak diangkat. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang, Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Semarang, Semarang, Semarang. Cirayong. Apa? Endang. Cirayong, Cirayong, Cirayong. Gak diangkat juga. Kenapa ya? Saya telepon nggak diangkat. Kamu telepon nggak diangkat juga. Mungkin HP-nya silent. Atau mungkin ketinggalan. Kenapa ada yang nelpon gak diangkat? Barusan yang nelpon, teman saya yang suka minjem uang. Tapi nggak suka ngembaliin. Saya malas ngangkatnya. Kalau yang tadi yang sebelumnya gak diangkat juga. Kenapa? Yang nelpon siapa? Harus tahu. Nggak juga. Cuma penasaran aja. Punya HP, tapi waktu ada yang nelpon nggak diangkat, nggak dijawab. Jack nggak kesini? Allah. Jemput Iding dulu. Langsung? Langsung. Let's go! Boris? Udah jalan dari rumah. Tapi kalau dia pasti lama. Soalnya pakai angkot. Halo? Udah nelpon Coy. Udah, tapi nggak diangkat. Otang juga nelpon nggak diangkat. Aduh. Kenapa? Tadi terakhir dia nelpon, dia cerita kemarin Bos Bubun balik ke terminal. Tapi ada yang datengin, 4 orang. Bos Bubun kabur, terus dikejar. Sorenya di kampung seberang terminal, ada yang nemuin orang tergeletak di jalan. Katanya korban pengeroyokan, mungkin itu Bos Bubun. Ada yang lapor polisi, terus dibawa ke rumah sakit. Yang ngeroyok siapa? Kalau menurut cerita Encoy, kemungkinan anak buah Kang Darman. Oke, terima kasih buat infonya. Saya cek ke Kang Darman. Ada apa, bos kecil? Kang Darman udah dapetin Bubun? Belum. Kalau bukan Kang Darman, siapa yang dapetin Bubun? Memangnya udah ada yang dapetin Bubun?
Bubun sempat muncul di terminal, tapi terusnya dikejar orang. Kena. Bos Bubun dibawa ke rumah sakit. Selamat. Alhamdulillah. Taslim double covernya bagus. Fisik juga bagus. Cuma ada memar bekas benturan aja. Dia dikeroyok banyakan. Yang ngeroyok bukan petarung, bukan orang terlatih. Taslim cuma butuh istirahat beberapa hari. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tapi persoalan belum selesai. Keponakan saya, keponakan Pipit, diserang orang di wilayah warisan kita. Wilayah yang dulu jadi bagian dari kekuasaan kita. Ini penghinaan. Ini soal harga diri. Saya terlalu banyak duduk, kurang bergerak. Saya harus olahraga. Saya ikut. Siap. Ikut kemana? Ke terminal. Nanti saya yang backup. Bos Bubun mungkin ada masalah di tempat lain, terus dia dihabisi orang lain. Gak apa-apa, kita yang untung. Kita kecolongan. Sudah ada yang dapetin Bubun. Tinggal nunggu Jack, Iding sama Boris. Kita ke terminal. Mana Iding? Gak jadi ikut. Barusan waktu saya jemput, Iding langsung naik ke boncengan. Terus begitu saya ngegas, Iding kejengkang, jatuh ke belakang. Akhirnya dia gak jadi ikut. Marah sama saya, nyalahin saya. Pundung. Berarti kita tinggal nunggu Boris saja. Kiri. Kalian siap tidak siap, harus siap. Siap. Maaf, saya lama. Gak apa-apa. Sekarang kita langsung jalan. Kemana? Terminal. Cirebon! Semarang! Tasik! Cirebon! Semarang! Cirayam! Kalapa! Ledeng! Cirayam! Kalapa! Ledeng! Kamu sudah ketemu Gugum? Sudah, Pak. Sudah ada ide bagaimana cara menyelamatkan Ami? Kita harus bisa ngambil HP Bos Saeb. Di HP itu ada foto Ami. Mungkin ada foto-foto anak buahnya yang lain juga. Kalau HP-nya diambil, Bos Saeb nggak punya foto-foto mereka lagi. Sudah nggak bisa ngancam kalau mereka keluar atau berkhianat. Foto-foto mereka bakal dicetak, diperbanyak. Ada tulisan di bawahnya, awas copet, terus dipasang di mana-mana. Ya, Bos. Sudah dapat berapa dompet? Belum sama sekali, Bos. Gimana cara ngambil HP Saeb? Saya sama Gugum belum tahu caranya. Dulu gimana kamu sama Gugum bisa lepas dari ancaman Saeb? Bos Saeb nggak punya lagi foto saya sama Gugum, gara-gara HP Bos Saeb hilang ditodong sama orang. Mungkin kita perlu bantuan orang lain buat nodong. Atau apapun istilahnya. Supaya bisa ngambil HP Saeb. Mungkin memang harus gitu, Pak. Masalahnya, kita mau minta bantuan siapa? Nanti saya coba minta bantuan saudara saya. Oke.
Markas mereka di mana? Nggak jauh dari pasar. Taslim sudah ngasih tahu gambarannya. Kita nengok Taslim dulu. Sebentar. Saya sama Cecep mau nengok Taslim dulu. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik, Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Ini orang baru. Jangan so berani. Kamu sama yang lain anak buah Kang Reno di sini cuma berempat. Yang dua teman saya. Saya ke sini bukan cuma berempat. Masih ada lagi. Tuh. Kamu mau apa? Usir kamu sama teman-teman kamu, anak buah Kang Reno. Ini bukan tempat kalian. Kamu kenapa? Tadi ketendang. Kamu sudah main keroyokan. Masih kena juga? Tendangan tak terduga, Kang. Maksudnya, waktu tadi dia mau nendang kamu, dia nggak bilang dulu? Iya. Yang lain kemana? Saya suruh bubar dulu. Orang kita berapa yang cedera? 3 termasuk Yayat. Selain Yayat, Hakim kena rahangnya. Gigi gerahamnya sampai goyang. Satu lagi Iming, kena selangkangannya. Tadi sampai hampir pingsan. Pulangnya digotong, Linu nggak bisa jalan. Kesalahan kalian kena dua-duanya? Cuma satu, yang satu lagi kabur. Kamu kenapa nggak ikut pergi? Teman kamu sudah pergi semua. Sana nyusul. Kang. Kang Mus. Aduh. Iya, Kang. Di mana? Di rumah sakit. Bawa anak kamu yang kemarin demam. Bukan. Nengok keponakan Kang Murad, Taslim. Dia kenapa? Dikeroyok orang. Masalahnya apa? Nggak tahu, Kang. Taslim lagi di pasar. Waktu ada 10 orang datang, nyerang. Taslim dikeroyok. Tapi Mawar. Dia punya nama lengkap. Mawardi. Ya. Mawardi, keponakan Kang Pipit. Firman Sapitra. Iya. Mawardi, keponakan Kang Firman Sapitra. Selamat. Dia berhasil kabur. Halo? Murad ada di situ? Ada. Cecep ikut kamu? Ikut. Sekarang kalian mau kemana? Mau apa? Udung masih jualan di pasar? Masih, Kang. Kita masih nitip jual kicimpring di kios dia? Masih. Saya mau ketemu Udung. Mau tanya-tanya soal penjualan kicimpring. Kamu, Cecep, temenin saya. Iya, Kang. Ajak Murad juga. Iya, Kang. Saya berangkat sekarang. Iya, Kang. Kita harus cepat-cepat ke pasar. Langsung aja ke markas orang-orang yang royok Taslim. Kita disuruh nemenin Kang Mus ketemu Mang Udung.
Mang Pipit nelpon. Dia mau ke sini? Bukan. Minta diantar ke rumah sakit. Ini kan rumah sakit. Rumah sakit tempat dia biasa kontrol. Hari ini jadwal dia kontrol? Belum jadwalnya. Tapi barusan, waktu nelpon, dia ngeluh soal jantungnya. Suaranya kedengaran seperti kesakitan. Terus minta diantar ke rumah sakit. Kita ke pasar atau ngurus Pipit dulu? Mang Pipit biar saya aja yang nganter. Taslim di sini gimana? Sama siapa? Biarin aja. Ada dokter sama perawat. Sebentar lagi istri sama anak saya nyampe sini. Iya, Mang. Perlu saya antar ke rumah Pipit? Gak usah. Ini, saya bawa motor Taslim. Ya udah sana, urus mamang kamu dulu. Iya. Ewok, Didu, Yodi, Ijal lagi kesini. Ada yang ngusir mereka dari terminal. Siapa? Mereka nggak kenal. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Kapal, kapal, kapal. Ledang, ledang, ledang. Ciroyom. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Kamu bisa dihubungi. Tadi mah nggak bisa. Tony juga tadi katanya nggak bisa nelpon kamu. Tony ada di sini. Lagi apa? Kerja. Kerja? Iya, di jalur bis. Sama Usep, sama Boris. Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon, Cirebon. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Semarang, Semarang. Bukan cuma Tony sama Boris. Ada Otang sama Jack juga. Hah? Serius? Gak percaya? Kamu gak dengar suaranya? Ciroyom, Ciroyom, Ciroyom. Ledang, ledang, ledang. Halo? Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon, Cirebon. Halo? Kamu di terminal? Iya. Sudah kerja lagi? Iya. Sama Boris? Iya. Sama Otang, sama Jack juga? Iya. Karena bos Bubun udah nggak ada? Iya. Halo? Semarang, Semarang, Semarang. Tasik, Tasik, Tasik. Cirebon. Bagaimana, Bubun? Sesuai order. Nggak sampai mati. Tapi jadi kasus yang ditangani polisi. Tenang, kami tidak meninggalkan jejak. Ini pelunasan ongkosnya. Terima kasih. Sama-sama. Kenal? Enggak. Satupun nggak ada yang kamu kenal? Enggak. Tapi sepertinya mereka teman-teman Encuy sama Usep. Karena Encuy sama Usep nggak ikut diusir.
Saya udah cek, Mang Udung ada. Mana temen satu paket kamu? Firman Sahpitra. Lagi ke rumah sakit. Kontrol. Belum jadwalnya. Tapi dia ngeluh. Jantungnya kerasa sakit. Kamu nggak nganter? Sudah diantar sama keponakannya. Mawar. Mawardi? Iya, Mawardi. Katanya nanti kalau ada apa-apa, saya mau dikasih tahu. Kang Mus, apa kabar? Baik. Gimana kabar Mang Udung? Alhamdulillah sehat. Kemarin mah sempat asam urat. Gimana kabar kicimpring saya? Lumayan laku. Bagus. Saya permisi dulu. Mau jalan-jalan. Iya, Kang. Non, Mang. Siap, Bos. Semarang. Tasik. Cirebon. Semarang, Tasik, Cirebon. Semarang. Anak buah Kang Darman. Iya. Sekarang yang pegang terminal Kang Darman. Kang Darman cuma backup. Terus yang pegang terminal siapa? Kenapa kamu mau tahu? Mau balik lagi ke sini? Iya. Langsung kerja. Saya mau ngopi di Biaya. Tasik. Cirebon. Semarang. Tasik. Ini dulu wilayah kita. Sebelum Kang Bahar pergi. Terus kita pensiun. Orang luar nggak ada yang berani mengusik. Bukan karena takut sama saya. Tapi nama Kang Bahar begitu besar. Bisa bikin bergetar nyali orang yang mendengar. Kang Bahar sudah nggak ada. Dan kita sudah pensiun. Yang pegang pasar sekarang generasi setelah kita. Taslim sama Mawardi. Kabarnya tadi mereka diserang 10 orang. Mawardi selamat, dia bisa kabur. Tapi Taslim habis dikeroyok sama mereka. Sampai akhirnya harus dikirim ke rumah sakit. Dan saya tahu kamu mau apa. Mawardi. Jawab.
Halo? Mang Murad. Mang Pipit udah nggak ada. Kang Firman Syah Pitra. Dia bekas anak buah saya yang paling hebat. Sudah setahun lebih dia harus bertarung sendirian melawan rasa sakit jantung, paru-paru, lambung, ginjal diserang dalam waktu yang sama. Dia sanggup bertahan dengan penuh kesabaran. Dia tahu itu cara Tuhan memperbaiki kesalahannya di masa lalu. Barusan dia pulang. Mungkin sebentar lagi ketemu sama Akang.